Boleh Bu, boleh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Bu Elvi belum diizinkan masuk. Bisa dimulai Bu Ria. Bu Elvi belum diizinkan masuk. Bu Elvi kok belum bisa masuk? Belum diizinkan masuk, Bang? Bu Virgin. Selamat siang Pak Julius. Sudah, Bu. Di kantor ini Pak Julius. Itu backgroundnya kan ada buku-buku itu kan. Sudah Pak ya, saya mulai Pak ya. Bu Elvi sudah siap? Sudah. Bu Elvi belum masuk gitu? Bu Elvi belum masuk ya. Enggak, biar apa? Terus nanti bisa biar Bu Elvi nanti sambutan lewat HP saya ya Pak, wis Pak. Ya, oke. On cam ya, on cam. Pakai kamera. Kak beda. Niki, Niki. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Untuk hari ini kita ada Google Meet tentang budaya positif yang ada di sekolah, perihal tentang IHT. Nanti yang akan disampaikan sama Bapak Muhammad Imron MPD. Semoga materi Google Meet hari ini bisa berdampak bagi peserta didik di SMK Nahyada Global khususnya. Untuk acara yang pertama yaitu nanti sambutan dari Ibu Kepala SMK Nahyada Global, tapi beliaunya masih belum bisa masuk. Terus selanjutnya gimana nih Pak? Gimana? Langsung saya. Bu Elvinya kemana, Bu? Langsung aja Bu ya. Gimana Bu? Bu Ria, langsung? Udah ada suaranya Pak Imron. Nggak paten. Gimana Bu Ria, langsung aja? Langsung sambutan dari Pak Imron. Langsung materi saya. Oh ya sudah. Gitu ya? Hari ini kita langsung masuk ke materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Langsung dipaparkan oleh Bapak Imron Muhammad Imron MPD. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Siang-siang waktunya tidur, tapi masih semangat untuk mengikuti kegiatan IHT ini. Semoga mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu akan saya share screen. Yang mana ya? Yang manakah ini? Bentar Bu. Tak carinya dulu. Ada ini apa? Oke. Screen. Mana sih ya? Bentar ya Bapak Ibu ya, datanya ini apa? Baik, saya akan memberikan materi tentang budaya positif di sekolah.
Kelihatan Bu? Buria? Kelihatan Pak, kelihatan. Budaya positif di sekolah ini salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak yang katanya sih kalau lulus jadi pengawas atau jadi kepala sekolah. Katanya. Amin. Ini biodata saya Bapak Ibu. Nama Muhammad Imron, Eskom MPD. Saya asli Malang. Tanggal 6 Februari 78. Harusnya 77 Bapak Ibu. Cuman nggak tahu ibu saya ngawur ngisinya, akhirnya tertulisnya 78. Jadi saya sama adik saya tanggal lahirnya sama persis. Cuman beda di tahun, kayaknya nggak masuk akal. S1 saya Teknik Informatika, S2 saya Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Yang kemudian saya jadi guru SMK atau STM sejak tahun 98. Sajane sejak tahun 95, cuman SK yang ketemu mulai tahun 98. Itu Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara berkata, belajar adalah modal besar seorang pengajar. Jadi betul yang dikatakan Bapak Sumarno tadi, jadi guru haruslah tetap belajar. Jangan sampai kita kalah dengan siswa atau murid kita. Yang kedua, budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, serta visi dan misi sekolah. Jelas itu? Guru ibarat petani yang sedang menggarap lahan. Lahannya itu adalah sekolahan, sedangkan tanamannya adalah siswa kita. Baik buruknya siswa tergantung dari gurunya. Itu Bapak Ibu yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Baik, budaya positif. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta dari kata budayo yang merupakan bentuk jamak dari budi dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dan ternyata ada budaya positif, ada pula budaya negatif. Nanti akan saya jelaskan di layar berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, pada budaya positif kali ini, saya akan membahas 3 dari 6 konsep dari budaya positif. Yang pertama saya akan membahas konsep disiplin positif. Yang kedua, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan ketiga, segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu. Pertama saya akan membahas masalah disiplin. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan penerapan kedisiplinan di sekolah selama ini? Kira-kira yang bisa menjawab, yang mau menjawab dapat hadiah flash disk 32 GB. Setuju. Raise hand. Silakan, siapa tadi yang pertama? Pak Fajar ya? Silakan Pak Fajar. Kenapa kok setuju Pak Fajar? Karena bisa melatih anak bertanggung jawab dan bisa melatih untuk anak jadi yang lebih baik, Bapak. Bisa melatih anak dengan lebih baik. Pertanyaan keduanya Pak Fajar, ada disiplin di sekolah yang di SMK Nayada Global tidak boleh membawa HP. Kira-kira setuju apa tidak? Yang mau menjawab Pak Fajar dulu ya. Monggo Pak Fajar. Iya. Kalau saya sih setuju Bapak, karena kalau memang HP tidak ada fungsi untuk pembelajaran ya lebih baik dibawa, karena ada hubungan dengan bisa untuk sebagai media pembelajaran boleh dibawa Bapak. Setuju apa enggak membawa HP Pak Fajar? Setuju Bapak, setuju. Setuju. Pak Fajar nanti besok saya kasih flash disk 32 GB dari saya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tadi Pak Fajar kan setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Ada yang menjawab selain Pak Fajar tetap mendapat hadiah flash disk 32 GB.
Soalnya semua menjawabnya setuju, Oh, setuju tidak ada ya? tidak setuju. Oh ya, kalau begitu yang dapat flash disk hanya Bapak Fajar saja. Baik, saya lanjutkan setelah ini. Kalau ada pertanyaan lagi, yang cepat dapat flash disk 32 GB. Baik Bapak Ibu, menurut para ahli, ternyata disiplin itu ada dua. Yang pertama ada disiplin positif, diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan. Ada pula disiplin negatif yang diterapkan melalui hukuman. Contohnya disiplin negatif mungkin itu misalkan suaminya Bu Niken waktu pendidikan jadi tentara karena dia nggak memakai atribut lengkap tentara dihukum push up 10 kali. Itu disiplin negatif diterapkan melalui hukuman. Dan ini katanya Mas Nadiem Makarim menggunakan kurikulum Merdeka, hukuman sudah tidak diperbolehkan, apalagi hukuman fisik. Ya, jadi yang betul adalah ini Bapak Ibu. Ini saya istilahnya menyadur dari websitenya Kemendikbudristek. Disiplin positif diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham disiplin positif harus apa, sedangkan disiplin negatif harus apa. Kemudian, ini Bapak Ibu, ada disiplin positif, ada disiplin negatif, ada pula hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di layar ini, kira-kira apa yang kita lakukan selama ini benar apa tidak pada waktu memberi bimbingan kepada siswa. Kalau hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kalau konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Jadi mintanya Pak Mas Menteri, hukuman tidak ada, tetapi diganti oleh konsekuensi. Ya, hukuman kalau bisa, apalagi hukuman fisik tidak ada, diganti dengan konsekuensi. Jadi anak itu merasa misalkan terlambat masuk ke sekolah, kemudian nggak boleh masuk, mereka itu tidak marah. Terkadang kalau kita hukum nggak boleh masuk kan marah. Bahkan guru kalau terlambat, kemudian nggak boleh masuk ke dalam lingkungan sekolah, di luar pintu gerbang akan ngedumel. Terlambat sak menit ngene. Itu berarti masih hukuman. Tetapi jika terlambat kita ikhlas, oh iya, saya memang terlambat. Walaupun terlambat saya hanya 5 menit, sebagai konsekuensi saya akan berdiri dulu di depan gerbang, tidak boleh masuk dulu. Itu namanya konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu satu arah, dari atas ke bawah. Kalau konsekuensi 2 arah. Biasanya ada keyakinan kelas, kalau untuk murid ya, ada kesepakatan yang akan dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya menyadur dari modulnya Kemendikbudristek. Mungkin ada yang kita perbincangkan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Apakah kita lanjutkan? Lanjut ya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mintanya Mas Nadiem Makarim, iso kita menggunakan restitusi. Nanti akan saya jelaskan di bawah apa itu restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya itu kebanyakan negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi biasanya yang diminta oleh Mas Nadiem akan menjadikan anak lebih baik lagi, akan menjadikan guru lebih baik lagi. Jadi kalau sekarang nggak boleh kita marah-marah ke siswa, itu nggak boleh sebetulnya Bapak Ibu. Ada caranya. Kalau kita marah-marah berarti masuk ke hukuman. Kalau kita ada kesepakatan kelas, masuk ke konsekuensi, yang bagus adalah restitusi. Ini perbedaannya Bapak Ibu.
hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalkan kebanyakan hukuman itu ada aturan yang universal atau sama itu loh Bapak Ibu. Antara si A, si B, si C sama. Istilahnya tata tertibnya sama. Akhirnya ya mau nggak mau, gelem nggak gelem harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Walaupun toh menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi bentuk hukuman tadi, tetapi tidak menyakitkan karena sama-sama ngertinya. Sama-sama ngertinya. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan, akan saya jelaskan di bawah nanti. Kalau hukuman amat sangat tidak nyaman untuk jangka waktu panjang Bapak Ibu. Berdedek, artinya berdedek, gremeng, istilahnya tidak terima. Ya, tidak terima. Katakanlah kita waktu naik motor ditilang polisi karena nggak bawa SIM, dapat hukuman, dapat surat tilang. Kita akan mewangkel terus ke polisi itu. Tapi kalau menyadari konsekuensi, mangkele mek dilu, oh iya sih jadi aku salah. Kalau restitusi, kenapa kok oh iya sih aku salah, saya harus merubah ini. Jadi begitu sudah restitusi, kemungkinan besar salahnya akan bisa hilang. Nih. Ya. Kalau hukuman pasti ada korban Bapak Ibu, ya. Kalau konsekuensi korban seakan-akan tidak ada korban. Ya, sama dengan restitusi. Kalau hukuman anak akan tersakiti, konsekuensi siswa atau anak nyaman. Kalau restitusi siswa semakin tahu kesalahannya hingga dia bisa menghilangkan kesalahannya. Itu menurut para ahli yang saya sadar dari websitenya Kemendikbudristek. Nah ini kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Makanya saya bilang tadi ada aturan yang universal. Misalkan nggak bawa SIM kena tilang, semuanya sudah, semuanya. Tetapi lek sampean pas melaku nggak bawa SIM nggak akan ditilang. Ini Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau hukuman memang kita harus menyadari. Misalkan polisi kita tetangga misalkan ya. Karena pas ada operasi kita nggak bawa SIM, kena ya kena. Itu hukuman Bapak Ibu. Akhirnya nggak nyaman. Nggak nyopo sama tetangganya. Atau kalau misalkan ada siswa nyontek ketahuan, kita mewarai, kita keluarkan. Atau nggak bayar SPP, dia nggak boleh ikut ujian. Kita keluarkan. Kalau kita mengeluarkannya secara kasar, bisa menjadi hukuman Bapak Ibu. Tetapi kalau ada pendekatan-pendekatan yang lain, bisa jadi nanti konsekuensi. Lebih bagus lagi, restitusi. Ini ada fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ada langkah-langkahnya dalam melaksanakan restitusi Bapak Ibu. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Apa ada yang didiskusikan? Lanjut? Lanjut. Oke. Baik. Ini yang bisa menjawab juga dapat flash disk 32 GB. Ya. Siap. Siap ya Bapak Ibu ya. Tadi yang mana tadi? Oke, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Raise hand biar saya nggak bingung Bang. Hukuman. Bapak Julius, gimana Bapak Julius? Hukuman tuh Pak. Hukuman Pak. Alasannya? Hukuman. Alasannya apa? Alasannya dengan menulis ribuan kali saya nggak terlambat, belum tentu dia juga berubah. Tapi hukuman itu harus membawa sebuah kesadaran pribadi untuk tidak mengulangi lagi. Kalau hanya sekedar nulis, besok pun juga bisa terlambat. Jadi kita hukuman itu harus membawa kepada sebuah perubahan karakter, sikap.
sehingga menghasilkan sebuah tindakan untuk komitmen tidak terlambat lagi. Terima kasih Pak Julius. Jawabannya betul sih sebetulnya, ya. Jawabannya betul. Cuman apa namanya? Alasannya yang kurang betul. Jadi yang disampaikan Pak Julius tadi adalah konsekuensi. Tetapi jawabannya betul hukuman. Flash disk 32 GB Pak Julius. Yang kedua, lari mengi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa Bapak Julius? Hukuman apa konsekuensi? Buniken apa buniken? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Jawabannya hukuman. Alasannya apa? Karena membebani anak-anak ya. Kan tadi dipaparkan sama Pak Imron bahwa hukuman itu sesuatu yang membebani. Kalau konsekuensi sesuatu yang bisa lebih luas. Begitu ya. Ada yang menjawab yang lain Bapak Ibu? Berapa? Mohon izin. Ya. Betul apa yang dikatakan Bu Fatia, hukuman adalah buniken, yaitu hukuman Bapak yang tidak bisa menjadikan anak itu lebih baik lagi. Kadang-kadang anak itu merasa satu rundel itu Bapak. Dan sifatnya hanya batas untuk hari cukup selesai. Tidak ada untuk Bapak. Maaf. Baik, terima kasih Pak Fajar, Pak Julius, Bu Niken. Jadi gini Bapak Ibu, kita balik lagi ke materi tadi. Hukuman itu adalah di institusi ya Bapak Ibu ya. Jadi terbalik, kalau Pak Julius tadi bisa jadi konsekuensi, ya. Sama ini ya, karena terlambat di sekolah kan ya. Jadi kalau di dalam satu institusi itu dinamakan hukuman. Tetapi misalkan satu institusi tetapi di kelas itu bisa jadi dinamakan konsekuensi. Jadi nomor 1 dan 2 memang betul jawabannya adalah hukuman, cuman alasannya saja yang mungkin kurang tepat. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini bisa jadi konsekuensi. Push up bisa jadi hukuman karena institusi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret bisa jadi konsekuensi. Jadi intinya hukuman itu di satu instansi atau di satu institusi dan itu berlaku untuk semuanya. Konsekuensi bisa jadi antara Pak Fajar, Pak Julius dan Bu Niken tidak sama hukumannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Mungkin ada yang kita perbincangkan? Deal? Yes. Gimana kalau kamu Belvi kan jam 2 sudah masuk ke Rijen. Jadi kita sambut. Gimana monggo Belvi? Enggak apa-apa Belvi, silakan. Nanti bisa kita kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ibu di-mute dulu sebentar biar suaranya fokus. Umatnya bisa di-mute dulu ya di. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita yang judulnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita berpikiran positif. Ya. Adapun pada prinsipnya pikiran positif ini adalah dalam rangka membangun apa yang ada pada diri kita untuk bisa berkembang menuju hal-hal yang baik. Intinya begitu, ya. Dalam sebuah kehidupan, kalau pikiran kita itu positif, insya Allah hasilnya akan positif. Sekalipun itu adalah hal-hal yang kurang bagus terjadi, tapi kita berpikiran positif, maka dia akan menjadi positif. Tetapi kalau kita nanti berpikiran negatif, yang bagus pun akan menjadi negatif. Nah, terima kasih Pak Imron selaku penggagas dari kegiatan ini, karena pada prinsipnya mau bagaimanakah kita menjadi seorang guru, baik gurunya murid itu sangat tergantung dengan guru.
Loh, kan di sekolah waktunya sedikit, betul. Tapi kadang-kadang anak lebih manut pada guru ketimbang pada orang tua. Yang kedua, kalau pikiran positif kita mendidik anak, itu bisa berjalan dan terus berkesinambungan tiada henti selama kita jadi guru, maka kita akan merasakan sebuah kepuasan dalam mendidik anak-anak. Kepuasan mendidik anak-anak itu tergantung bagaimana anak itu berhasil atau tidak. Tapi bukan berarti berhasil semata-mata diukur dari karir. Contoh, dia langsung dapat kerja, atau dia dapat kuliah langsung, tidak. Tapi bagaimana merubah mindset anak-anak menjadi yang tidak baik menjadi baik, ya. Dari hal yang kurang menjadi lebih, pada intinya gitu. Sebagaimana kemarin pandangan dari pimpinan Muhammadiyah, prinsipnya pendidikan sekarang itu bagaimana merubah bahwa anak-anak didik kita itu tidak akan pernah lepas yang namanya dari didikan agama, karakter, sikap, dan lain-lain. Nah, siapa ujung tombaknya? Sebenarnya ujung tombaknya kita. Sasaran kita siapa? Sasaran kita adalah siswa. Apakah kita capek dan lelah mendidik anak-anak? Pasti. Karena mereka setelah masuk seperti apa, dan itu berkesinambungan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan keluar. Masuk lagi yang demikian, dan kita terus menerus memperbaiki itu. Memang tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berhasil, tapi Bapak Ibu adalah orang yang pertama berusaha terus-menerus menata anak-anak. Seperti apa yang disampaikan Pak Imron tadi, ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi, semua itu pada prinsipnya mengarah kepada hal positif. Akan tetapi versinya beda-beda. Nah, harapan kita, ya restitusinya, artinya kita merubah mindset sendiri. Bagaimana kalau kita salah, itu tidak mencari kambing hitam orang lain, misalnya. Atau bagaimana kita salah, begitu kita diingatkan, kita langsung sadar, oh ya saya berubah. Tapi memang merubah ini pada prinsipnya dari diri sendiri. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Imron tadi. Harapan kita semua, mari kita bangun karakter, sikap kita, ya, bagaimana menjadi yang terbaik. Kalau kita ingin menghindari hal yang namanya hukuman, mulailah dari kita. Kalau kita ingin menghindari hal-hal konsekuensi, hindari dari kita. Kenapa? Yang memulai baik buruknya kita. Nah, saya yakin SMK Nahda Global semakin hari semakin baik dan semakin berkembang. Belajarlah berpikiran positif pada orang. Ketika diingatkan, jangan merasa tersinggung atau disudutkan. Semakin banyak orang mengingatkan kita, berarti intinya orang semakin cinta sama kita. Kalau kita bernegatif thinking, maka dampaknya akan kita tidak ingin ketemu orang itu. Bertemu dengan orang itu seperti menemui harimau. Dia datang, kita kabur. Nah, itu adalah negatif thinking. Atau misalnya setiap Bu Elvi datang, wah ini singanya datang misalnya, ya. Nah, berarti kita negatif thinking. Wah, kalau Bu Elvi datang pasti marah-marah misalnya. Berarti kita negatif thinking. Nah, mindset itulah yang harus kita rubah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan kita terus menata diri kita dan menjadikan lahan amal ibadah kita adalah anak didik kita. Yakinlah lelahnya Bapak Ibu adalah lelah yang dicintai Allah. Itu yang harus kita sikap pada diri kita sendiri. Dan Bu Elvi sekaligus membuka acara ini IHT tentang berpikiran positif guru-guru SMK Nahda Global. Hari ini hari Jumat tanggal 2 September ya, 2 September tahun 2022. Secara resmi Bu Elvi buka atas nama Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus Bu Elvi mohon izin karena ini harus masuk ke Hotel Regent sampai besok pagi dan mudah-mudahan berkah. Terima kasih juga Bu Nurul tadi juga minta waktu untuk kegiatan guru penggerak. Mana tahu ini nanti berdampak positif juga pada Bapak Ibu guru atas kegiatan guru penggerak. Mana tahu guru-guru Nahda Global menjadi guru penggerak semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Elvi. Saya ucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan, jangan
Jangan macam-macam ya. Langsung lurus. Biar budaya positifnya ada. Siap. Oke. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Bukan you jangan lupa nanti ya, bukan you untuk segera merapat ke Regent Hotel. Bukan you juga hati-hati, bukan you. Siap, Ibu. Ya. Bukan you jangan tolak-toleh karena di kantor ada yang menunggu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menghukum, memberi konsekuensi atau merestitusi, kita harus lihat posisi kontrol kita di mana. Sebagai apakah kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kita harus tahu Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Baik. Ada kasus seperti ini. Adi terlambat hadir di sekolah alias telat. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Niken? Kira-kira apa? Bu Niken? Oh, Bu Niken? Bu Grace, Bu Grace? Bu Elvi, monggo Bu Elvi. Iya. Baik. Kalau siswa terlambat, pada prinsipnya sebaiknya ya, kita jangan, kenapa kau terlambat? Misalnya, telat kok awakmu. Mungkin itu bisa dilakukan ketika anak tadi sudah sering terulang-ulang. Mungkin loh ya, tapi sebaiknya duduk santai sama dia. Nah, kenapa terlambat? Ada apa? Karena begini, ketika kita mencoba menelusuri ke rumah masing-masing, ternyata rumahnya jauh sekali dari sekolah, atau di rumahnya terlalu banyak masalah, dengan keadaan gundah gelana, sakit hati, capek, benci, muak, malas, campur aduk, akhirnya tetap sekolah kan. Nah, ketika di sekolah disemprot oleh guru piket misalnya, tetap misalnya. Sampai di kelas ya. Habis di kelas tambah guru pelajaran, wes kau usah pelajar wes, betul, ngono kan. Akhirnya wes bawa sama metu ae gitu kan. Nah, ini mungkin kayaknya perlu apa ya, kita robah ya. Change your mind. Ini memang perlu waktu Bapak Ibu, tapi jangan lama-lama. Yuk kita rubah bahwa sebaiknya lah ya belajar untuk menyikap itu. Jangan nanti gurunya terlambat 1 menit ay, 2 menit ay, 3 menit ay. Bukankah misalnya kita di negeri terlambat, Anda terlambat 1 menit 35 detik. Nah, itu ditulis. Kita nggak bisa uring-uringan, karena kenyataannya begitu kan gitu. Kita nggak bisa merubah jam. Nah, mungkin berikutnya kita mulai belajar. Ayolah anak-anak yang terlambat itu tidak selalu diberi vanisme dengan hentakan atau apa. Kadang-kadang memang anak itu memang menjengkelkan, tapi ingat, kadang-kadang justru anak menjengkelkan itu lebih peduli pada sekolah kita ketimbang anak yang pinter. Itu. Jadi kalau anak terlambat, sebaiknya tanya duduk dulu. Atau mungkin sekali waktu kita merenung, kenapa gitu ya, kenapa, oh kenapa. Akhirnya kan kita merubah sikap kita sendiri. Mungkin gitu Pak Imron ya. Flash di siapa Imron? Baik, terima kasih. Ya Bu Elvi, terima kasih. Itu jawabannya Bu Elvi, Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada yang menjawab lain Bapak Ibu? Supaya kita bisa tahu posisi kita di mana. Sebagai penghukum kayak teman kayak manajer kayak mungkin Bu Mardia ini. Bumar. Loh wong nandi iki. Siap, Imron. Masih positif. Oke. Bu Eli kalau gitu. Bu Eli kayaknya siap Bu Eli. Di-on-kan dulu Bu Eli, mic-nya di-on-kan dulu.
Ya, saya setuju dengan pendapat ini. Memang harus kita tanya dulu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan anak itu terlambat. Jadi kita telusuri dulu. Tidak perlu kita membentak, tidak perlu kita menghukum, tapi kita harus tahu dulu persoalannya. Nah, setelah itu baru kita nasihati. Kalau memang bisa kita carikan solusi, besoknya kalau kita jangan terlambat lagi. Mungkin dia nggak bisa mengatur waktu paginya, jadi mungkin kita kasih trik atau siasat untuk mengatur waktu biar tidak mungkin kemungkinan dia terlambat bangun, tak ada yang membangunkan. Nah, bisa jadi kamu punya HP gitu. Nah, kamu gunakan HP itu sebagai alarm untuk bangun. Mungkin itu saja dari saya, Pak Imran. Terima kasih. Ya Bu Mardia, terima kasih Bu Mardia. Memang secara teoris jawabannya harus seperti itu Bapak Ibu ya. Cuman terkadang kalau kita sudah capek kudu ngamuk Jadi memang itulah yang dinamakan segitiga restitusi nanti akan dijelaskan oleh Bu Nurul. Jadi kalau memang ada anak yang terlambat, misalkan ada anak yang rambutnya panjang, sebenarnya nggak boleh, langsung kita marah nggak boleh. Itu memang saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak lihat saya itu sudah melewayu kabeh, anak-anak itu ya. Ternyata memang apa yang saya lakukan selama ini salah. Anak salah tak metaki jedower. Saya tuh biasa metaki anak-anak dulu Bapak Ibu. Ternyata begitu dapat ilmunya Ki Hajar Dewantoro, anak kita panggil. Kemarin kasus saya itu ada anak berpacaran di kelas. Saya panggil, kedengaran dia panggil Pak Imron, terus ketakutan anaknya itu. Begitu saya melakukan langkah-langkah restitusi, ternyata malah banyak hal yang saya gali dari anak-anak tadi. Banyak sekali yang saya gali dari anak-anak tadi Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah restitusi yang pertama adalah saya nggak pernah ngomong salah. Jadi ngomongnya gini Bapak Ibu, sakjane ya gak opo-opo pacaran. Jadi kita seakan-akan membela dia, tetapi nantinya membanting dia. Hingga anak itu sadar memang salah. Ya, begitu setelah selesai, kita harus ngasih keyakinan. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nurul ya Bapak Ibu ya. Keyakinan diulangi lagi apa enggak. Akhirnya anak pun akan merasa diorangkan ya. Istilahnya pembelajaran yang menggambar kepada murid ya seperti itu Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu pas terlambat langsung dimuarai kan muangkel. Tetapi lagi ditanya dulu duduk persoalannya opo saya kira lebih enak seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan lagi materinya yang nanti akan lanjutkan oleh Bu Nurul. Nah, ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau yang saya lihat itu sudah dilakukan sebagian oleh Bapak Ibu guru di SMK Nayada Global. Cuman nggak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Jadi ada caranya Bapak Ibu. Ini kayak seperti ini ada kasus Tono seorang siswa SMK Garuda ketahuan potongan rambutnya tidak sesuai dengan aturan. Padahal hari itu dia akan melaksanakan PKL di industri yang bonafit. Tindakan apa yang akan dilakukan guru dalam menegur Tono supaya dia memperbaiki kesalahannya? Lek kita marah-marah jelas diperbaiki cuman pasti mangkel. Nah, ada caranya Bapak Ibu. Ya, ini. Ya. Ini cara di sini. Langkahnya pertama ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi ada kata-kata yang membuat Tono itu nggak ngamuk. Misalnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu Tono. Kamu bukan satu-satunya yang saya panggil dalam kesalahan ini. Akhirnya si Tono kan tidak kaget, nggak greget, nggak takut seperti itu. Nah yang kedua, validasi tindakan salah. Tetapi potongan rambut putih itu hasilnya ya juga melanggar aturan. Nah, terus kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu Tono. Apakah nggak ada potongan rambut yang lebih bagus lagi? Jadi walaupun toh kita ngomong lah itu bukan kesalahan Tono saja, tetapi tetap harus ngomong lah memang ada kesalahan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah yang ketiga, jika dia sudah merasa salah,
baru kita ngomong keyakinan kelas. Kira-kira setelah ini potongan rambutmu akan seperti ini lagi atau gimana? Itu kalau ada kasus seperti Tono tadi itu Bapak Ibu. Jadi intinya kita tidak boleh marah-marah jika siswa melakukan kesalahan. Harus ada cara, gimana caranya lek arekku nanti paham dia itu memang salah. Akhirnya dia akan memperbaiki kesalahannya. Enggak boleh jedar-jedar kayak tentara. Oh, telat sikat sama sabuk, telat push up, harus ditanya dulu. Begitu ditanya, dia paham kesalahannya, baru yang langkah ketiga membuat keyakinan kelas. Ya apa meneh terlambat lagi apa enggak? Besok potongan rambutnya dirubah apa enggak? Hingga anak merasa diorangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang perlu kita perlu kita diskusikan lagi Bapak Ibu kira-kira. Kalau tidak ada nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Nurul Samsia. Begitu Bu Ria, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Oke Pak Fajar, monggo Pak Fajar. Pak, ini ada kasus yang beberapa anak terakhir ini kan rambutnya sudah rapi Bapak. Halo? Oke Pak Fajar, lanjut. Terus ini sudah diperingatkan sama wali kelasnya, sudah beberapa minggu, ternyata dia masih tetap tidak menghiraukan Bapak. Ini langkah yang terbaik biar kita tidak dipandang sebagai orang penghukum atau orang yang menjadikan sanksi si anak ini. Apa Pak langkah yang terbaik Bapak sebagai usaha persuasifnya anak dia tidak merasa tersinggung Bapak? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Fajar. Lakukan langkah-langkah segitiga restitusi Pak Fajar. Coba Pak Fajar lakukan, pasti anaknya akan semakin enak. Sudah pernah saya coba kemarin itu. Pertama ini Pak Fajar, menstabilkan identitas. Tentunya anaknya kita panggil dulu. Ya. Nah, menstabilkan identitas itu gimana? Kita membuat anak itu merasa tidak dia saja yang melakukan kesalahan itu. Misalkan dengan ngomong, sakjane rek potongan rambutmu ini bukan kamu saja yang memakai, sebetulnya banyak. Ya. Sebetulnya yang melakukan kesalahan dengan potongan rambut seperti ini bukan kamu saja rek, sakjane wake. Akan tetapi potongan rambutmu ini kan salah. Tadi kan yang menstabilkan identitas Pak Fajar ya. Jadi menstabilkan identitas itu anak itu biar tidak malu, tidak marah. Ya, diomongi kalau memang yang melakukan kesalahan ini bukan dia saja, tetapi banyak orang, gitu loh. Tetapi orang yang melakukan kesalahan tadi sudah berbuat ke arah yang lebih baik. Nah kemudian yang nomor 2, kita validasi tindakan kesalahannya tadi. Lapo sih rek kok kamu pakai potongan rambut tadi? Kenapa sih potongan rambutmu seperti ini? Itu namanya validasi tindakan salah. Kan kamu tahu kan kalau potongan rambut seperti ini salah. Kenapa kok masih kamu laksanakan? Pasti mereka akan beralasan A, B, C, D, E dan seterusnya Pak Fajar. Iya Pak. Terus juga ada ngomong gini, kira-kira salah nggak sih pakai potongan rambut seperti ini? Gitu kan? Aturannya kan seperti ini, Rek. Kira-kira salah nggak? Kemarin siswa saya, ya Pak, mohon maaf Pak, kita salah lah. Begitu nomor 2 sudah kita lalui, baru nomor 3. Jadi kita nggak langsung menghukum. Nah baik, karena kamu sudah ngaku salah, Bapak tidak menghukum kalian hari ini. Kira-kira kita kesepakatan dulu, besok kamu rubah nggak potongan rambutnya. Nah ini yang nomor 3 Pak Fajar. Baik, kita bikin kesepakatan. Kamu kepingin jadi apa sih? Jadi tentara Pak, misalkan. Tentara potongannya ya apa? Besok bisa berubah, besok bisa kamu perbaiki rambutnya. Seperti itu Pak Fajar. Jika sudah kita lakukan, insya Allah 1, 2, 3 ini kita lakukan, kemungkinan besar anaknya akan sadar. Gak sadar aja gimana Pak? Dengan terpaksa kita ambil tindakan Pak Fajar. Dengan terpaksa.
Namanya langkah kan ya. Terkadang yang membuahkan hasil, terkadang juga tidak membuahkan hasil. Cuman dari penelitian, jika melaksanakan segitiga restitusi ini, hasilnya hampir 95% berhasil. Anak lebih bagus lagi. Yang 5%-nya wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak Fajar. Jadi seperti ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi nggak boleh menghukum dulu. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Lek kita nyentak-nyentak ke anak-anak, wis tambah renggang hubungan. Tapi kalau kita dengan ngomong yang enak, insya Allah hubungan dengan siswa baik. Saya dulu waktu jadi kurikulum, keren saya itu ya. Ternyata saya salah. Dengan kita bentak dan lain-lain, ternyata menyakitkan. Akhirnya hubungan jadi renggang. Benar yang dikatakan Bu Elvi tadi, ketemu saya pun guru-guru wegah. Bukannya takut wegah gitu loh. Ya wedi, ya wegah, ya jembek gitu kan ya. Ternyata saya pelajari pelan-pelan, oh harus ada segitiga restitusi. Mengorangkan orang. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Makanya ada keyakinan kelas tadi. Ada kesepakatan. Gimana? Kan tahu salahnya di sini. Ya apa? Untuk memperbaiki kesalahannya, besok diganti ya potongan rambutnya. Iya Pak. Berarti sudah ada kesepakatan. Tidak ada paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Akhirnya kan kita juga introspeksi. Oh cara saya kemarin itu salah ternyata. Makanya arek-arek kok kudu berontak ae. Seperti itu Bapak Ibu. Lah yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dasarnya seperti ini, tindakannya harus seperti itu. Dan restitusi diri, ya ini saya pertebal, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi nggak boleh merasa yang paling. Lek gak aku, gak ngono. Lek gak aku, gak akan seperti itu. Nggak boleh. Lek jarene Ustadz Fajar nggak boleh takabur. Lek katanya Bapak Julius nggak boleh sombong. Nah, lek di SMK Naida Global, sasarannya apa? Teamwork. Namanya saja teamwork, nggak boleh ada yang lebih unggul. Semua sama. Restitusi diri adalah cara yang paling. Oh iya sih, jika saya nyentak siswa, lek anakku disentak gurune, saya mantel apa enggak? Jika saya nyentak anak buah saya, lek aku disentak ambek bapak buahku makel apa enggak? Itu namanya restitusi diri. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang kita diskusikan lagi. Terima kasih Pak Fajar. Bapak. Nggih. Bapak, Nggih, Pak Julius monggo. ini Pak saya kita nonton ini Pak, ada pembeda supaya pada saat anak-anak itu datang terlambat atau enggak disiplin, mereka bisa membedakan ini saya lagi dihukum, saya lagi dibina, saya diingatkan. Ini supaya anak-anak ini tidak memukul rata bahwa setiap kali kita mengingatkan mereka ini, mereka sudah punya asumsi ini saya lagi dihukum nih. Padahal kami dari guru-guru ini sudah mencoba ini hukuman ini pembinaan, ini teguran ringan. Tapi jangan sampai anak-anak itu karena sudah dari rumah mungkin ada apa ya, sehingga kita dengan sederhana pun mereka menganggapnya itu sebagai hukuman. Ini bagaimana supaya kita ini bisa membawa anak-anak ini berbeda nih. Nggih Pak Julius, terima kasih Pak Julius. Nah, itu sama yang disampaikan oleh Bu Virji. Kalau hukuman satu arah Pak Julius, atas ke bawah, top down. Tapi kalau konsekuensi atau restitusi itu ada kesepakatan yang dibuat. Jadi kalau selama ini kan kita tata tertib sekolah kan arek-arek kan nggak tahu kan, nggak pernah diajak ngobrol. Jika kalian terlambat atau ini kan dia hanya taunya hukumannya ini. Nah, akhirnya mereka menganggap sebagai hukuman Pak Julius. Nah, supaya nggak menjadi hukuman, lakukan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Yang pertama, sakjane yang terlambat itu bukan kamu saja kok, Rek. Banyak. Dan sebenarnya tindakanmu ini bukan hanya kamu tok yang terlambat, tetapi
Ada pula teman yang terlambat, Rek. Seperti itu Pak Julius. Jadi istilahnya tidak menyalahkan tindakan anak-anak yang terlambat pertama itu. Jadi istilahnya membesarkan dia. Oh ternyata sing telat kudu aku tok, itu Pak Julius. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahannya tadi. Cuman, secara aturan terlambat 5 menit itu kan salah, Rek. Terlambat salah apa enggak? Oh iya Pak, salah Pak. Nah, begitu sudah ada ngobrol, kira-kira besok kamu terlambat apa enggak? Oh enggak Pak, ini kita ya, kesepakatan loh ya. Kamu sama Pak Julius sudah ngobrol enak-enak, sekarang enggak saya hukum. Besok enggak boleh terlambat ya. Iya Pak, terlambat konsekuensinya apa? Baru muncul konsekuensi Pak Julius. Tetapi kalau anak-anak enggak diajak ngobrol, langsung disentak, ya jelas mereka akan marah. Karena marah, akhirnya golek penggawean. Wes meni aku tak gawe-gawe wes tak telat maneh. Nah, seperti itu akhirnya Pak Julius. Tetapi kalau anak diajak ngomong enak, misalkan gini, Pak Julius belum mengumpulkan RPP ke Bu Virgin. Bu Virgin ngamuk, Pak Julius gimana sih ini. Jelas Pak Julius akan marah. Oh delon kon yo meni tambah tak telat no. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau melakukan langkah-langkah signifikansi pertama, Bapak Julius gimana RPP-nya? Belum Ibu Virgin. Waduh, ya gini Pak Julius sakjane kudu sampeyan tok yang terlambat, yang enggak ngumpulkan. Cuman mosok sih Pak Julius kok sampai terlambat. Kira-kira keliru apa enggak sih terlambat Pak Julius? Ya keliru Bu Virgin. Oke, kita kesepakatan wis. Kapan Pak Julius ngumpulkannya? Karena ada kesepakatan. Jika ngumpulkannya terlambat lagi, Pak Julius pun akan sungkan-sungkan sendiri. Waduh, aku wis kesepakatan ambil Bu Virgin ya, Rek. Seperti itu kira-kira Pak Julius. Bahasa gampangnya. Saya kira Bapak Ibu juga paham sebetulnya. Cuman itu tadi, wis terkadang wis ndek omah pusing, jedar-jeder. Saya kadang-kala juga seperti itu. Guru dibayar gak ngumpul RPP. Saya ternyata salah cara saya. Harusnya kan dipanggil dulu. Kenapa sih kok gak ngumpulkan RPP? Kenapa Pak lah gimana printer saya rusak? Ya seperti yang disampaikan oleh Bu Elvi tadi itu. Intinya komunikasi. Gitu Pak Julius. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, biar tidak saya saja yang bersuara, akan dilanjutkan oleh Bu Nurul ya. Kebetulan Bu Ria kayaknya lagi ada sesuatu. Monggo Bu Nurul, kalau mau melanjutkan Bu Nurul. Saya tak matikan mic saya. Bu Nurul mic-nya di-on-kan dulu. Belum on Bu Nurul. Belum on Bu Nurul mic-nya. Belum on. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat share di layar monitor untuk materi saya. Halo. Kelihatan Bu, kelihatan. Sudah kelihatan Bu. Oh, hilang lagi. Di share screen lagi Bu. Yes. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membagikan materi budaya positif di sekolah.
Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imron tadi, sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Namun pada siang hari ini saya hanya akan menambahkan saja dan sedikit memperjelas terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Baik kita dari awal untuk perubahan paradigma, baik silakan Bapak Ibu dibaca di layar share screen. Dalam kegiatan kepalang tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Kemudian, teman B juga akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk dengan berbagai macam cara, baik itu melalui ancaman atau merayu, tetapi si A tidak mau membuka kepalang tangannya. Menurut Anda, apa yang terjadi? Silakan Bapak Ibu yang bisa membantu untuk menjawab. Menurut analogi Anda, menurut analogi Bapak Ibu guru, mengapa si A tidak mau membuka genggaman tangannya? Menurut analisa Anda bagaimana? Baik, saya lanjutkan karena tidak ada yang bisa menjawab, saya membantu. Si A tidak mau membuka kepalang tangannya karena sesuatu benda yang ada di tangan si A itu adalah sesuatu yang berharga dan terhadap dirinya. Jadi secara tidak langsung seseorang itu akan mempertahankan sesuatu yang dimilikinya agar tidak sampai jatuh ke tangan orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke konsep disiplin positif dan motivasi. Baik. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Tentunya, kemudian apa sebenarnya disiplin itu? Tentunya banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Begitu halnya juga dengan Bapak Ibu dan siswa-siswi kita tentunya mengartikan bahwa disiplin itu terkait dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah kita. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi seperti yang disampaikan oleh tamu di sekolah kita tadi ya di SMK Nahyada, bahwa sekarang ini sudah mulai berjalan sekolah-sekolah merdeka belajar, terus bagi gurunya juga merdeka mengajar. Jadi hal itulah nantinya akan mengarah ke profil pelajar Pancasila yang seperti seperti dijelaskan tadi. Baik Bapak Ibu, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu harus muncul dari diri kita sendiri. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin itu, wajiblah guru atau orang tua mendisiplinkan
anak didik kita. Namun demikian semuanya tentunya dimulai dari diri kita sendiri selaku guru. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh sehingga pada akhirnya murid-murid kita akan mengikuti kita. Jadi semua diawali dari diri kita sendiri sebagai guru. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline yang terbit pada tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kemudian, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi akan berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dalam artian siswa kita itu akan melakukan disiplin itu karena kesadaran dari diri sendiri. Munculnya kesadaran dari dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan nanti. Jadi siswa itu melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, atau siswa itu melakukan sesuatu karena takut adanya hukuman. Jadi hal yang seperti itu yang sering terjadi di kelas-kelas kita dewasa sekarang ini, di mana siswa itu melakukan sesuatu karena takut pada gurunya. Jadi baik ada guru maupun tidak ada guru, mereka akan tetap berperilaku baik dengan adanya disiplin positif dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan sekolah atau peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat sama dengan hal ini? Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan tentunya. Kemudian muncul pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Bapak Ibu adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Baik. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itulah Bapak Ibu yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya menurut Dr. William Glasser dalam Choice Story, yaitu yang pertama terkait dengan kesenangan, kemudian yang kedua kebebasan, yang ketiga penguasaan cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan bertahan hidup. Baik, terkait dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dalam kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya.
Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mulai berubah. Jadilah kita sebagai sosok guru yang setiap harinya dikagumi, dicari oleh siswanya. Jadi bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok, ya. Jadi guru itu juga bisa menjadi teman bagi muridnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar atau kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga sama suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu merupakan ketiga dasar kebutuhan manusia. Kemudian kebebasan terkait dengan kebutuhan untuk bebas ini, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima, kebutuhan kelima dasar manusia yaitu akan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoreksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Jadi seperti sering Bapak Ibu temukan dalam kehidupan siswa-siswa kita setiap hari, ya. Jadi ini 5 posisi kontrol guru. Jadi guru diharapkan mempunyai posisi kontrol, di mana posisi kontrol guru itu yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, kata-kata seperti yang disampaikan Pak Imron tadi, sudah dijelaskan. Jadi alangkah baiknya guru tidak menggunakan posisi kontrol ini di dalam membina siswa-siswinya. Kemudian posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya ketika guru menjadi hal yang kedua ini akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga, guru juga bisa menempati posisi sebagai kontrol, di mana dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau di sini atau monitor itu adalah memonitor, berarti mengawasi siswanya. Kemudian yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer, di mana respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Dan untuk contoh-contohnya sudah disampaikan oleh Pak Imron tadi. Kemudian mungkin saya hanya memberikan contoh guru yang berposisi sebagai yang belum tadi membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika guru berposisi di posisi ini, guru cenderung untuk mengucapkan kalimat, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Kemudian contoh yang lain, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Dan yang ketiga adalah, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Dan untuk posisi guru sebagai teman,
Contohnya yaitu kalimat yang sering dimunculkan adalah ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kalimat itu muncul dari guru yang berposisi sebagai teman. Kemudian posisi terakhir adalah posisi mentor atau manajer yang sering diucapkan adalah apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jadi bahasa itu merupakan bahasa yang sering muncul dari seorang manajer, di mana tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi manajer itu cenderung untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, sehingga seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih dan kuat. Jadi perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi diharapkan guru mampu memposisikan dirinya sebagai manajer, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imron tadi, bahwa ketika guru bisa berposisi sebagai seorang manajer, insya Allah muridnya akan lebih memahami dan lebih mengetahui posisinya dan apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Untuk segitiga restitusi sudah disampaikan oleh Pak Imron tadi, saya kira Bapak Ibu sudah paham sekali karena Pak Imron menyampaikan dengan jelas sekali. Kemudian saya menyampaikan pengaruh-pengaruhnya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi diri dalam berkembang. Kemudian pengaruh yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan dan melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan atau melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang bersifat diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu bahwa pemberian reward itu menurut teori ini tidak efektif buat perubahan budaya positif. Kemudian ada penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut.
Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan guru itu akan bisa merubah perilaku dari murid tersebut. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa penghargaan atau reward itu tidak efektif dalam merubah budaya positif dari siswa-siswi kita. Mungkin itu penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ria. Saya kira di stop share screen-nya Bu Nurul. Mohon izin bertanya, Pak. Bu Dia, monggo Bu Dia. Baik Pak Imron, Pak Bu Nurul, mohon izin. Saya cermati materi yang disampaikan Bapak sama Ibu tadi. Keterkaitan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak. Menurut pemahaman saya, Pak, anak-anak itu sepertinya lebih nyaman dengan adanya istilah konsekuensi daripada punishment. Kenapa begitu, Pak? Punishment itu kan memang seperti yang Bapak sampaikan. Kebetulan saya tadi menyimak dari jalan, Pak. Cenderung sepihak, ya, cenderung sepihak. Kalau konsekuensi itu kan hakikatnya sebuah akad, Bapak. Hakikatnya sebuah akad atau kesepakatan di antara dua belah pihak. Artinya dia menjadi ya akad ya, win-win solution gitu. Oh, kalau aku begini nanti aku pasti begini. Jadi mereka sudah menyetujui gitu loh, Pak. Saya kok lebih cenderung condong dengan istilah kita buat konsekuensi bersama. Kalau kamu begitu, kamu akan begitu. Kalau saya begini, saya akan begini. Begitu, Pak. Dan itu saya pikir lebih humanis, ya, lebih humanis. Mohon maaf kalau salah, Pak. Mohon nanti ada diluruskan kalau saya ada salah-salah. Berikutnya, Pak, saya mencermati materi yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi tentang kekerasan pada siswa. Selama ini kita tidak sadar, Bapak, bahwa yang membuat anak-anak terkadang itu dalam tanda kutip tergores hatinya dan membekas sampai kapanpun itu adalah kekerasan verbal, Pak. Kekerasan verbal, Bapak Ibu. Jadi kita tuh tidak terkadang fisik itu mereka mudah lupakan, tapi kalau verbal itu kayaknya jangget gitu, Pak. Nah, saya sendiri, Pak, meskipun sudah beberapa tahun mengajar, terus belajar, Pak, bagaimana kita itu mengurangi kekerasan secara verbal, entah dalam proses PBM, entah dalam di luar PBM. Mari kita kurangi, Pak. Kita kurangi kekerasan verbal seperti itu, atau kita menyinggung secara ekonomi, secara fisik, secara apa gitu. Karena itu akan membekas. Tadinya mereka segan, tadinya mereka respect pada kita, jadi hilang semua itu. Maka apa yang kita lakukan akan sia-sia. Pun saya sampai sekarang masih belajar, Pak, bagaimana kita terus-menerus menganggap mereka itu juga manusia, ya. Kita rangkul mereka. Kalau secara keras saya pribadi memang keras, Pak Imron dan Bapak Ibu. Tapi kita belajar bagaimana menyikapi perkembangan zaman begitu. Jadi materi yang kita sampaikan masuk dan pendidikan budi pekerti yang kita sampaikan juga mereka tangkap dengan baik. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia Arisanti. Jadi betul yang dikatakan Bu Dia Arisanti, yang dinamakan konsekuensi itu merupakan hasil dari keyakinan kelas tadi, Bu, atau kesepakatan. Itu makanya yang dinamakan dengan konsekuensi. Kalau sudah sepakat, sudah ijab kabul, ya istilahnya begitu dia terkena hukuman, kita istilahkan hukuman ya, dia tidak akan merasa sakit hati. Karena dia sudah merasa, oh jadi memang kesalahan saya, oh memang sudah konsekuensi saya. Kalau saya seperti ini, maka akan dapat itu. Jika saya itu, maka dapat ini. Maka tidak akan jangget gitu ya, seperti itu. Dan untuk masalah kekerasan verbal memang tidak boleh sekarang Bapak Ibu ya. Menurut masyarakat itu nggak boleh memberi hukuman.
Jangankan verbal, fisik pun juga tidak boleh. Dulu memang saya akui saya fisik terus ya. Cuman fisik, verbal. Sekarang menggunakan memposisikan sebagai seorang, kadang menjadi seorang guru, menjadi seorang teman, kadang sebagai seorang penghukum, kadang juga sebagai seorang manajer. Jadi memang harus ada perubahan Bapak Ibu. Like kita ada anak salah, kita marahi, janggut sampai ke hati, ya iso-iso anaknya nggak akan mau masuk lagi. Misalkan Bu Eli ada kesalahan dimuarain tentean di depan orang banyak, saya kira Bu Eli akan malah lebih sakit hati. Tapi dipanggil pelan-pelan, terus menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi tadi, saya yakin akan menyadari, oh jadi aku salah, ya wes kita bikin kesepakatan, nggak boleh salah lagi. Itu lebih enaknya seperti itu, Bu Dia dan ibu-ibu yang lain. Mungkin Bu Nurul nambahi, Bu Nurul. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imron tadi, Bu Dia. Jadi memang diharapkan pada akhirnya seorang guru itu bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita menggunakan langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi. Dan seperti yang disampaikan tadi, bahwa langkah baiknya guru itu ketika menangani siswa tidak memposisikan dirinya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi yang lebih diharapkan oleh Mas Nadir yang katanya Pak Imron tadi itu adalah guru pada akhirnya harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, sehingga diharapkan muridnya nanti bisa mengembangkan diri secara maksimal sesuai dengan bakat minat yang dimiliki. Itu jawaban dari saya, Bu Dia. Selanjutnya Terima kasih Bu Nurul. Bu Dia, saya kira clear ya Bapak Ibu ya. Kita Baik Pak, terima kasih. belajar sama-sama untuk menjadi guru yang profesional. Saya kira sudah sangat sore sekali. Untuk yang selanjutnya nanti kita ketemu bertatap muka saja Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol di warung kopi di NK Cafe, akan ditraktir oleh Pak Julius dan Bu Diah, katanya seperti itu. Atau mungkin ke Kampung Coklat, ke rumahnya Bu Devin yang katanya mau menikah itu ya, kita doakan semoga pernikahannya cepat terlaksana dan langgeng. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Bu Ria, Bapak Ibu dan Bu Nurul juga. Mohon maaf jika acara ini tadi mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, tetap jaya, tetap semangat, jadilah guru hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan Terima kasih Pak Imron, Bu Nurul. Terima kasih Pak Imron, Bu Terima kasih Bu Nurul. Niken, Bu Eli, Pak Julius, Bu Dia, Pak Fajar, Bu Nadia, Pak Nanda, Bu Lia, Bu Rifki, Bu Virji, Bu Devin, Bu Gresi. Hafiz Setiawan ini siapa ya? Hafiz Setiawan ini. Pak Julius, terima kasih. Saya undur diri Bapak Ibu ya, mau zoom lagi nih soalnya sama Kemdikbud.